Setelah menerima perintah itu, sistem AI langsung mulai bekerja. Ratusan ribu dokumen diakses. Mulai dari Injil Perjanjian Baru dan tafsir-tafsir Kristen hingga Sirah Nabawiyah, hadits syahih, serta ayat-ayat Al-Quran. Ingat, AI tidak membaca seperti manusia. Ia mampu memproses data dalam hitungan detik, menganalisis pola, membandingkan sumber, dan menyusun kesimpulan berdasarkan konsistensi dan kekuatan referensi. Bukan hanya dari kitab suci, AI juga mempelajari tulisan para sejarawan barat seperti Karen Armstrong, Montgomery Watt, Michael Hart, dan Bart Ehrman. Nama-nama yang dikenal di dunia akademik sebagai rujukan dalam studi keagamaan dan sejarah. Semua data itu dipecah menjadi beberapa kategori penting dari kedua figur mulia ini, mulai dari ajaran moral dan etika, gaya hidup dan keseharian, pengaruh sosial dan politik, konsistensi antara ucapan dan perbuatan, sumber-sumber sejarah dan tingkat otentisitasnya. Tidak ada emosi, tidak ada keberpihakan. AI hanya bekerja dengan logika murni. Dan semakin dalam sistem itu menyelami data, semakin jelas perbedaan antara dua tokoh besar ini. Bukan untuk menentukan siapa yang lebih suci, tetapi untuk mencari siapa yang paling terbukti secara sejarah, paling utuh sebagai manusia, dan paling konsisten dalam ajarannya. Hingga akhirnya, AI memutuskan untuk memisahkan analisis menjadi dua bagian besar. Pertama, profil Yesus. Kedua, kehidupan Nabi Muhammad. Dan disinilah titik awal dari segala kehebohan itu dimulai. AI memulai dari tokoh pertama, Yesus dari Nazaret. Figur yang dihormati oleh lebih dari 2 miliar manusia di dunia. Dipanggil Tuhan, Juru Selamat, dan Anak Allah oleh umat Kristiani. AI menelusuri berbagai sumber, Injil kanonik, Injil apokrifa, dan catatan sejarah luar Alkitab. Ia mencoba memisahkan antara ajaran murni Yesus dan tafsir yang muncul ratusan tahun setelahnya. Dalam catatan sejarah, Yesus adalah seorang Yahudi yang hidup di wilayah Palestina sekitar 2000 tahun yang lalu. Ia dikenal sebagai guru moral, penuh kasih sayang, menyuarakan keadilan, dan menentang para pendeta munafik di zamannya. Namun, AI menemukan satu kendala besar dalam analisis profil Yesus. 1. Kurangnya data primer. 2. Yesus tidak pernah menulis kitab sendiri. 3. Semua ajarannya ditulis oleh murid-muridnya bertahun-tahun setelah ia wafat, bahkan sebagian besar tidak ditulis langsung oleh saksi mata. 4. Sebagian isi Injil juga dianggap bermuatan teologis, bukan biografis. AI mencatat bahwa banyak ajaran Yesus sangat mulia. Kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutukmu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun, AI juga mencatat bahwa rekam jejak hidup Yesus hanya berlangsung sekitar 3 tahun dalam catatan sejarah. Tidak ada data rinci tentang masa kecilnya, masa remajanya, atau aktivitas harian secara konsisten. Disinilah AI mulai memberi catatan. Sosok Yesus lebih banyak dikenal melalui doktrin dan tafsir gereja, bukan dari dokumentasi historis yang terverifikasi. Lalu AI masuk ke isu paling sensitif. Apakah Yesus pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan? Setelah menelusuri seluruh Injil, AI menyimpulkan bahwa Yesus tidak pernah berkata secara eksplisit, "Aku adalah Tuhan, sembahlah Aku." Pernyataan ini lebih banyak ditarik dari kesimpulan para pengikut setelahnya, bukan ucapan langsung dari mulut Yesus. Meskipun demikian, AI mencatat bahwa ajaran cinta kasih Yesus tetap memberi dampak besar pada dunia. Namun secara objektif, kehidupan dan peran sosial Yesus dalam sejarah manusia sangat terbatas, karena ia tidak sempat memimpin negara, mengatur masyarakat, atau menyusun hukum. Dan pada titik ini, AI menulis satu kesimpulan sementara. Yesus adalah tokoh spiritual yang luar biasa, namun terlalu sedikit data otentik untuk menggambarkan kehidupannya secara utuh sebagai manusia historis.
Setelah menganalisis Yesus, AI beralih ke sosok kedua, Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah seorang pria Arab dari Makkah yang lahir di tahun 570 Masehi. Berbeda dengan Yesus, kehidupan Nabi Muhammad tercatat sangat rinci, bukan hanya oleh para sahabatnya, tapi juga oleh para musuhnya. Segala gerak-geriknya, dari hal besar hingga sekecil senyum, terdokumentasi dalam ribuan hadits, sejarah, dan kesaksian. AI memulai dari kitab suci Al-Quran, satu-satunya kitab keagamaan terbesar yang dihafal dan dijaga dalam bahasa aslinya selama lebih dari 1400 tahun. Tidak ada versi yang berbeda, tidak ada revisi, tidak ada edisi khusus. Kemudian AI melihat fakta sejarah. Nabi Muhammad bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang suami, ayah, panglima, hakim, guru, pedagang, dan pemimpin negara. Beliau memimpin langsung sebuah peradaban yang sebelumnya terpecah oleh suku dan kebencian. Dalam waktu hanya 23 tahun, Nabi Muhammad SAW mengubah masyarakat jahiliyah yang brutal menjadi komunitas beradab yang menjunjung ilmu, keadilan, dan kasih sayang. AI membandingkan ajaran dengan tindakan. Apakah dia hanya bicara atau benar-benar hidup sesuai dengan apa yang dia ajarkan? Jawabannya konsisten. Ketika Nabi Muhammad menyerukan kesabaran, beliau sendiri pernah dizalimi tanpa membalas kezaliman tersebut. Ketika beliau mengajarkan keadilan, beliau jatuhkan hukuman bahkan pada orang yang dekat dengannya. Dan ketika beliau meraih kekuasaan penuh atas Makkah, beliau memilih memaafkan, bukan membalas dendam terhadap kaum Quraisy. AI juga mencatat bahwa setiap detail kehidupannya bisa ditelusuri. Bagaimana cara beliau makan, tidur, menangis, berdoa, berdagang, bahkan bercanda. Bukan karena beliau ingin disembah, tapi karena beliau memang teladan hidup. Dan akhirnya, AI menuliskan satu simpulan penting. Muhammad bukan hanya seorang tokoh spiritual, tapi juga pemimpin historis paling lengkap dan terdokumentasi dalam sejarah manusia. Ajarannya terbukti diterapkan, bukan hanya diucapkan. Setelah menimbang seluruh data, menyusun puluhan ribu catatan ajaran, sejarah, dan perilaku, AI akhirnya menyusun kesimpulan akhir, tanpa emosi, tanpa bias. Hanya berdasarkan data yang bisa diverifikasi, dan inilah yang tertulis di laporan terakhirnya. Yesus dan Muhammad adalah dua tokoh besar dalam sejarah manusia. Yesus menginspirasi dunia dengan cinta dan pengorbanannya. Namun, terlalu sedikit data otentik tentang kehidupannya sebagai manusia historis. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan ajaran moral saja, tetapi juga menjalankannya secara utuh dalam kehidupan nyata beliau dengan rekam jejak yang lengkap, terbuka, dan terdokumentasi. Beliau mengubah masyarakat, membentuk hukum, dan menciptakan sistem yang bertahan lebih dari 1000 tahun. Laporan AI ditutup dengan satu kalimat tajam. Jika manusia ingin meneladani tokoh spiritual yang paling bisa dibuktikan kebenarannya, maka berdasarkan data dan fakta sejarah, nama itu adalah Muhammad.